Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21-29 Oktober 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Yoga Wiono STH MACE, Sekretaris Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21-29 Oktober 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Giovanni Clara Hutasoid SSI Teol, Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 29 Oktober 2023 pukul 7.30. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 29 Oktober 2023 pukul 11.00. Kegiatan latihan Natal sekolah minggu dilaksanakan Minggu 29 Oktober 2023 pukul 11.00 hingga 14.00. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 29 Oktober 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO. Persiapan Remtar akan dilaksanakan 3 November 2023 pukul 20.00 melalui Zoom Meeting. Kegiatan senam pagi dilaksanakan Sabtu 4 November 2023 pukul 7.00 di halaman belakang gereja. Latihan paduan suara Pelpri dilaksanakan Selasa 31 Oktober 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah Padang Komisi Lansia akan dilaksanakan Selasa 21 November 2023 di Taman Angsa Cicurug, Sukabumi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Ibu Berta. Kegiatan doa pagi akan dilayani Sabtu 4 November 2023 pukul 6.00 di gereja. Telah tersedia renungan harian Mansor edisi November. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin mendapatkannya dapat menghubungi TU Gereja. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 1 November 2023 pukul 19.00 di gereja. Kelas katekisasi dilayani setiap minggu pukul 13.00 di gereja. Pembinaan pranikah bagi Saudara Hezron BP Malau dan Josephine P. Siregar dilaksanakan 29 Oktober 2023 pukul 18.00 di gereja. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus bagi Saudari Kristi Ciptaning Hutapea dan Saudara Bernardus Savern Agrino pada Sabtu 4 November 2023 pukul 10.00 di Gereja Katolik Santo Paulus, Depok. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 29 Oktober hingga 4 November 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI.
Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jumat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21-29 Oktober 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Yoga Wiono STH MACE, Sekretaris Umum Sinode. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 21-29 Oktober 2023 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Giovanni Clara Huta Soit SSI Teol, Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan dari NKB 1 bait 1 dan 2.
permulaan sampai akhir ibadah kita ini. Jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dengan banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita." Saudara-saudara, di atas Injil Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa, kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu, maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami.
Kasihilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Kekasih Kristus, saya undang kita berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janjinya dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 17 sebagai berikut. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Jemaat silakan duduk. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan sejenak persembahan pujian dari paduan suara Batak.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sambil kita bersama bernyanyi dari nyanyian Kidung Kesan 120 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terpujilah namamu Allah yang Maha Baik, yang telah memanggil kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan namamu pada hari ini. Biarlah ketika kami beribadah hari ini, kami juga akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pandu di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh itu yang akan menuntun kami kepada kebenaran, memberi hikmat kepada kami agar kami memperoleh kepengertian daripadamu. Dan biarlah pada hari ini kami semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita membuka Alkitab. Saya mau mengajak kita membuka dari 1 Tesalonika pasal yang kedua. Satu Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Untuk membaca firman Tuhan, saya mengundang jemaat berdiri. Kita akan membacanya berbalasan. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, jemaat. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu dan hina. Namun dalam pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk menyampaikan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk memberitakan manusia, melainkan untuk memberitakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Sudah tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom saudaraku. Pada hari ini tema firman Tuhan yang akan dibahas diberikan oleh sinode adalah melayani tanpa tedeng aling-aling. Diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita semua tentu pernah punya rencana. Kita semua pasti pernah punya harapan. Suatu ketika kita punya rencana, lalu kemudian dalam rencana itu tentu kita berharap apa yang kita rencanakan berhasil, apa yang kita rencanakan terwujud, tentu kita akan bersuka cita. Amin. Tapi bagaimana kalau seandainya ketika kita punya rencana, kita sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, tapi ketika itu kita menghadapi banyak tantangan demi tantangan, lalu kemudian kita sempat patah semangat. Lalu kita bergumam di dalam hati dan berkata, kayaknya gak mungkin deh itu akan terwujud. Kayaknya gak mungkin deh itu akan berhasil. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika gumaman itu sudah muncul di dalam hati, itu biasanya membuat semangat kita down, semangat kita menurun. Tapi ternyata ketika kita sudah punya semangat yang menurun tadi, kita mendapat kabar bahwa apa yang sudah kita jerih lelah kita, yang sudah kita usahakan ternyata berhasil. Tentu kita akan lebih bahagia dibanding yang pertama. Lebih senang dan kita akan lebih bersuka cita. Bapak Ibu Saudara kekasih, jemaat yang kita baca, perikop yang kita baca adalah tulisan Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Paulus sempat ke Tesalonika tapi tidak lama. Beliau memberitakan Injil, banyak sekali tantangannya. Tantangan yang paling utama itu Bapak Ibu Saudara kekasih, dianggap Paulus itu menyebarkan ajaran yang palsu, terutama tentang kedatangan Mesias yang kedua kali. Banyak orang-orang di sana, ahli-ahli di sana yang merencanakan rencana jahat buat Paulus. Sampai akhirnya dia memang tidak bisa bertahan di sana dan akhirnya dia harus pergi ke Athena. Dan setelah sampai di Athena, dia pergi kembali ke Korintus. Tapi sebelum dia ke Athena, dia sempat membentuk sebuah jemaat yang disebut dengan jemaat Tesalonika ini. Dia pikir seperti tanaman yang baru tumbuh, lalu mendapat himpitan dari berbagai macam segi. Mungkin saya ngebayangin seperti ilustrasi ataupun perumpamaan tentang penabur. Ketika ada tanaman tumbuh di antara bebatuan, seringkali tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik karena akarnya tidak bisa menjalar. Tapi ternyata unik jemaat ini Bapak Ibu. Dia terhimpit tapi tidak terjepit. Dia mendapatkan tekanan tapi tidak menyerah. Jemaat ini tetap mengalami pertumbuhan, menjadi jemaat yang
punya iman yang baik. Maka itu Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika Paulus dengan ada rasa khawatirnya, ada rasa penasarannya terhadap jemaat ini, dia utus Timotius untuk datang. Melihat kondisi jemaat di sana, dan benar tadi itu. Jemaat ini mengalami pertumbuhan iman yang baik. Sekalipun dia baru sebentar mendengar firman Tuhan. Kalau dari sini kita bisa menemukan Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita tidak membatasi kuasa Tuhan, amin. Ketika kita memberitakan Injil, bukan kemampuan kita, bukan karena kita fasih bicara, bukan karena kita yang terus mengurus kita yang terus menerus ada di sana. Kalau Tuhan berkata jemaat ini boleh mengalami pertumbuhan, maka jemaat ini akan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara kekasih, Timotius menyaksikan itu, dia kembali ke Paulus. Lalu kemudian dia menceritakan ke Paulus tentang apa yang dia lihat, dia saksikan tentang pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika. Paulus kembali mengutus Bapak Ibu, mengutus Timotius untuk kembali ke Tesalonika dengan menitipkan surat. Tujuannya surat itu adalah surat untuk memberikan kekuatan. Surat itu diberikan sebagai juga motivasi kepada jemaat-jemaat di Tesalonika sambil dia berkaca dari pengalamannya. Inilah surat yang kita baca. Bagaimana Paulus di sini memberikan gambaran tentang pengalaman dia memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tidak boleh sembarangan. Memberitakan Injil itu harus dengan sepenuh hati. Memberitakan Injil itu tidak boleh ada motif-motif yang tersembunyi. Yang kalau di dalam KBBI kita membaca tentang kata tedeng aling-aling. Wah, ini orang Jawa biasanya fasih banget tentang kata ini ya Bapak Ibu. Tidak ada niat-niat yang tersembunyi, terselubung. Tapi ketika memberitakan Injil ini harus dengan ketulusan. Ketulusan yang seperti apa? Ayo kita perhatikan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan tidak disertai tipu daya. Poin pertama yang saya dapatkan ayat 1 sampai 3 ini, bagaimana di dalam memberitakan Injil kita perlu yang namanya adanya di situ, seringkali kita diperhadapkan melayani itu, memberitakan Injil itu tidak lepas dari yang namanya pengorbanan. Pengorbanan di sini ketika mengalami aniaya, dihina, lalu kemudian ketika mendapatkan juga difitnah, mendapatkan tekanan demi tekanan, tapi tetap berjuang. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketulusan hati itu membuat seseorang berjuang terus dan terus tanpa ada berhentinya. Tapi itu hanya bisa dilakukan dengan alasan satu, tadi di dalam ayat kedua, pertolongan Allah kita. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita dapat memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih, setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk melanjutkan kabar baik tentang Injil Kristus.
Semalam saya baru memimpin ibadah Pelpri di GKO Setia Mekar. Kami sedang membahas di situ Bapak Ibu tentang Priscilla dan Aquila. Di situ kami melihat bagaimana Priscilla dan Aquila itu, yang satu punya, si Priscilla dan Aquila ini dia memperlengkapi Apolos. Apolos kan kita tahu Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam Alkitab di situ dia mahir dalam kitab suci dibanding dengan si Priscilla dan Aquila. Priscilla Aquila temannya Paulus, tukang tenda. Artinya di sini dia tidak punya latar belakang pendidikan yang setinggi Apolos. Tetapi ketika Priscilla dan Aquila menemukan anak muda seperti Apolos, punya semangat tinggi, punya pengetahuan tentang kitab suci, tapi ada yang belum lengkap. Di sini dia punya inisiatif. Dia dengar pengajarannya, sepertinya ada yang kurang. Dia tidak permalukan di depan orang, tapi dia panggil Apolos ke rumahnya. Kalau saya ngebayangin mungkin di situ mereka sambil duduk santai, minum-minum kopi atau teh mungkin saat itu, atau sambil nyemil-nyemil. Nah di situ Bapak Ibu Saudara kekasih baru diberikan masukan tentang hal-hal yang tadi mereka dapatkan, Priscilla dan Aquila dapatkan ada kejanggalan. Dan ketika mendapatkan pengajaran itu, Apolos terima dengan tangan terbuka. Sekalipun tingkat pendidikan Apolos itu tinggi. Dan setelah dia menerima apa yang jadi ajaran Priscilla dan Aquila, ternyata pelayanannya semakin lebih baik, semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita jadi Priscilla dan Aquila, seringkali saya menemukan orang walaupun dengar ada kesalahan, tapi karena orang itu statusnya mungkin dia lebih pintar, lebih tinggi, nggak berani ngomong, takut salah, takut dimarahi, takut ini, takut itu. Padahal belum tentu orang yang kita harus beritakan kebenaran belum tentu tidak menerimanya. Buktinya Apolos, dia terima dan dia menjadi pelayanannya lebih maksimal lagi. Karena memang gak bisa disangkal Bapak Ibu, kalau kita ngajarin orang, kita ngasih tahu orang, belum tentu orang itu mau, belum tentu orang itu terima. Sekalipun kita tahu demikian, ada satu hal yang kita pegang, cara, trik untuk ngasih tahu orang. Seperti tadi Apolos, dia tidak, ketika dia punya kesalahan, Priscilla Aquila dengar, tapi pertama dia tidak membeberkan kesalahan si Apolos itu kepada orang-orang yang ada di sana. Artinya dia tidak mempermalukan, tapi dia panggil baik-baik. Dia kasih arahan dan arahannya diterima. Seringkali Bapak Ibu Saudara kekasih, Injil Kristus itu ditolak orang bukan karena isinya, tapi cara menyampaikannya itu kurang tepat, sehingga membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, kalau masalahnya seperti ini, berarti kita selaku orang-orang yang ditugaskan oleh Kristus memberitakan Injilnya juga harus bebenah. Jangan langsung mengatakan bahwa dia gak mau dengar, dia bebal. Tapi kita yang harus bebenah duluan, mempelajari cara-cara memberitakan. Sama seperti seorang ayah atau seorang ibu punya 3 anak. Mungkin nih Bapak Ibu punya pengalaman. Ketika menghadapi anak-anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, apakah selalu melulu harus sama? Kalau saya lihat, cara menghadapi anak pertama kadang beda loh dengan cara menghadapi anak kedua.
Caranya menghadapi anak ketiga beda lagi. Berarti kita harus punya strategi menghadapi masing-masing orang. Kita harus tahu karakternya, kira-kira apa yang bisa menyentuh hati orang tersebut. Kalau kita sudah mempersiapkan hal itu, kita sudah mengusahakan yang terbaik, tapi ternyata kita masih mendapatkan tentangan, kita masih mendapatkan halangan. Nah, kalau itu masalahnya baru di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua ini, hanya pertolongan Allah lah yang akan menjangkau hatinya. Tugas kita hanya memberitakan. Kita memberikan hati kita, waktu kita, semua apa yang kita bisa. Ini butuh yang namanya pengorbanan. Poin pertama, memberitakan Injil ataupun melayani Tuhan itu harus penuh dengan pengorbanan. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih, poin yang kedua, ketika kita mau melaksanakan perintahnya Tuhan, memberitakan Injil Kristus, kita harus memiliki apa yang namanya dengan motivasi. Dan motivasi ini dipengaruhi oleh situasi hati kita. Seberapa hati kita ini tulus memberitakan Injil tanpa ada motif-motif atau tanpa ada rencana-rencana yang lain. Ya tadi singkat kata tedeng aling-aling. Motif yang murni itu apa Bapak Ibu? Motif yang murni itu bukan hanya untuk, kalau dalam ayat 4, bukan hanya untuk menyukakan manusia. Zaman dahulu kita pernah dengar istilah ABS. Ini biasanya para oma-opa nih agak familiar dengan istilah ABS. Apa tuh? Apa? Asal Bapak senang. Artinya di sini kalau memberitakan Injil, kita hanya cuplik ayat-ayat yang bagus, ayat-ayat yang menyenangkan telinga, ayat-ayat yang hanya mau memberkati, yang seperti yang memberkati saja. Bapak Ibu, kalau kita mencuplik ayat yang seperti itu, saya memberikan gambaran begini. Kita orang Indonesia, makanan utama kita adalah nasi. Tetapi kalau kita sakit, kita nggak bisa makan nasi. Kita makannya bubur atau mungkin kentang. Pokoknya yang lembut-lembut. Tapi kalau orang sehat disuruh makannya hanya bubur, nyaman nggak? Sehat nggak? Kira-kira. Kalau pengalaman yang saya lihat, kalau orang sehat, apalagi saya merasa kalau saya lagi sehat, saya nggak senang makan bubur. Karena baru makan sebentar, nanti 1 jam lagi udah lapar lagi. 2 jam lagi lapar lagi, terus lapar. Dan rasanya itu kayaknya tidak seenak ketika makan bubur, makan nasi bersama dengan lauk pauk. Bapak Ibu Saudara kekasih, demikian juga ketika kita memberitakan Injil Kristus. Kita harus kenal dengan orang tersebut.
orang tersebut ini sudah saatnya makan nasi yang keras atau masih harus makan bubur. Kalau memang dia masih harus makan bubur atau masih harus diyakinkan imannya, harus mendapatkan dukungan topangan yang kuat, disemangatin, oke. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang Kristen yang sudah dari dulu Kristen dan kita tahu ada kelemahannya, ada kesalahannya, jangan biarkan dia terus makan bubur. Jangan cuma langsung khotbah. Tapi baca ayat itu, perhatikan dulu ayat perikop sebelumnya, perikop setelahnya, dan juga konteks pada saat itu. Supaya kita bisa melihat dengan Bapak Ibu, kalau orang sudah marah, orang biasa kalau ahli-ahli Taurat. Kalau kita melakukan hal itu sama seperti ahli-ahli Taurat. Memang mereka tahu jam-jamnya doa. Tapi kalau seandainya kita ibaratkan dengan konteks rumah kita, misalnya gereja ada di sini, lokasi rumah kita itu harus menempuh perjalanan 10 menit. Nah, lalu kemudian ahli Taurat itu biasanya suka perginya 5 menit sebelumnya, bukan 10 menit. Tujuannya apa? Begitu teng jam 9 jam doa, teng jam 12 jam doa. Dia harus berhenti di suatu tempat dimanapun dia berada, dia keluarkan tali, lalu kemudian dia berdoa di sana. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Saya orang yang suci, saya orang yang rajin berdoa, saya orang yang selalu percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih,
Berapa banyak orang yang ketika berdoa, doanya tuh diukir. Tujuannya apa sih? Harusnya Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong ini, tapi dia mungkin kalau istilah kata mau dari Bekasi mau ke Depok, dia harus ke Bogor dulu. Muter-muter supaya untuk menghias kata-kata. Supaya apa? Doanya hebat ya. Kata-katanya luar biasa, pintar berkata-kata. Lalu kemudian orang yang mungkin doanya sederhana bilang, jangan saya deh, dia aja, karena saya nggak bisa berdoa. Padahal seseorang itu berdoa bukan dari kata-kata, bukan, tapi bagaimana hatinya berbicara dengan Tuhan. Ibu saudara kekasih, kalau kita mau memberitakan Injil, terutama para pelayan Tuhan, apapun bidangnya, baik penatua, diaken, ataupun mungkin pemain musik, organis, atau pelayan yang menyampaikan kesaksian pujian, jangan dasarnya adalah supaya dipuji orang. Kalau dasarnya dipuji orang, kita sama seperti ahli Taurat itu. Dan Tuhan berkata, dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia sudah dapatkan upahnya, yaitu pujian. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa lagi daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, disinilah kita memberitakan Injil Kristus, melayani Kristus, jangan terbuai dengan kata-kata sanjungan, pujian, dan sebagainya. Poin yang ketiga, motivasi yang tulus itu terdapat di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Memberitakan Injil, melayani Tuhan yang tulus itu adalah salah satunya dengan berbagi hidup. Berbagi hidup di sini Bapak Ibu Saudara kekasih, artinya kita bersedia untuk direpotin. Kita bersedia untuk siap dimintain tolong. Kita bersedia untuk menganggap orang yang kita layani adalah seperti keluarga kita. Kasih yang kita tunjukkan itu seperti kasih seorang ibu. Kalau ada lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, gitu ya lagunya ya. Bagai sang surya menyinari dunia, kasih itu memberi tak harap kembali. Memberi hidup kita menjadi bagian hidup orang itu, mau direpotin, mau disusahin, bahkan di sini Bapak Ibu Saudara kekasih, kasihnya seorang ibu itu, sekalipun tuh anak bandel, sekalipun tuh anak durhaka, sekalipun tuh anak bikin kesel mulut tiap hari, tiap detik, tiap menit, pokoknya semua muak. Tapi kasih ibu ketika anaknya, ibu udah minta maaf, engkau bukan anakku, apakah begitu? Biasanya kalau anak sudah datang dengan hati yang penuh penyesalan kepada ibunya, ibu saya salah, saya minta maaf, sebesar apapun kesalahan seorang anak pasti akan sanggup diampuni oleh ibunya. Amin ibu-ibu. Begitu juga kalau kita melayani orang lain. Saya kasih tahu, kadang nyebelin, bikin sakit hati, bikin kapok. Tapi anggaplah kita ibu, seorang ibu
dan dia adalah anak kita. Menyebalkan apapun dia, semenyebalkan apapun dia, capek ngurusin, gak lagi deh. Kita tidak membuat alasan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, kita melakukannya dengan 3 hal tadi: miliki motivasi yang benar, tujuan yang benar, dan bersedia mau berkorban dan berbagi. Menjadi kekuatan buat kita dalam menjalankan tugas panggilan kita di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Kita meresponi firman Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Kesahan 579 bait 1 dan 2. Sungguh
kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, terpuji namamu, Bapa yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Bapa yang terus memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama dapat kami terima di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kami Tuhan panggil untuk menjadi hamba-Mu, anak-anak-Mu. Biarlah kiranya ketika Engkau panggil kami, Engkau perlengkapi kami, Engkau pun mengutus kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, orang yang sedang dalam kelemahan iman, orang yang belum mengenal Kristus, orang yang hidup berada di dalam kondisi kehilangan pengharapan. Tuhan, ketika Engkau memanggil kami berada di sekitar orang-orang tersebut, beri kami hati bagai hati seorang ibu yang penuh kasih, yang mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan perhadapkan kepada kami untuk kami layani. Berikan kami hati yang bersedia untuk melayani mereka dengan hati yang tulus, motivasi yang benar, dan kesediaan berkorban tanpa ada niat atau tedeng aling-aling. Tuhan, tolonglah kami semua. Pada saat ini kami juga mendukung di dalam doa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kehidupannya, berkaitan dengan hal-hal dalam rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, atau yang lain. Tuhan tolong mereka untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi beban mereka. Tuhan tolong angkatkan bersama dengan mereka agar mereka mampu menghadapi pergumulan. Kami berdoa untuk keluarga jemaat GKO Depok 1 ini, Ibu Karsini Surojo, keluarga saudari Nurhayati Zega, keluarga Bapak Tukiar Pramuto Saputro, keluarga Bapak Peter Limbong, keluarga Bapak Nardi Sahib, keluarga Ibu Tugilah Umaryanto, keluarga Ibu Ning Suprapti Sukadi, keluarga Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sunario, keluarga Saudari Penetua Dr. Mesati Gulo, keluarga Bapak Januar Aribonata. Biarlah keluarga-keluarga yang kami doakan hari ini menjadi keluarga yang merasakan kasih sayang, berkat, perlindungan, dan tuntunan kasih Tuhan dalam sepanjang hidup mereka, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam segala apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, Pendeta Iren Monalisa bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk majelis jemaat bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk setiap pekerja gereja bersama dengan keluarga. Anak-anak Tuhan yang telah menyiapkan dirinya, hidupnya bersama dengan keluarga melayani. Kiranya Engkau terus perlengkapi mereka dengan anugerah, perlengkapi
atau yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau mengenal, Engkau mengetahui kebutuhan kerinduan anak-anak. Biarlah Engkau menyediakan yang terbaik, baik itu pekerjaan atau pasangan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kiranya siapapun mereka yang sedang mencari dan mencari pasangan, terus memiliki pengharapan. Kami berdoa Tuhan juga untuk keluarga yang sedang mendambakan agar anakmu Tuhan dengan penuh kesetiaan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang menyatakan kehendaknya tepat pada waktu. Tuhan menjamah kehidupan beliau dan biarlah kiranya Tuhan memberikan. Bagi ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga menjamah kandungannya. Kami rindu ibu yang sedang mengandung, bayi yang sedang dikandung juga boleh bertumbuh sesuai dengan usia. Dan keluarga yang mendampingi juga biarlah kiranya diberikan hati yang penuh sukacita turut bersama-sama menolong ibu yang sedang mengandung. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Biarlah kemuliaan Allah berlimpah dalam bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Terutama kami doakan untuk kota Depok, baik pemimpin negara, pemimpin daerah, ataupun juga masyarakat kota Depok. Biarlah boleh bersama-sama menjaga kedamaian, kerukunan di dalam masyarakat. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan umum di bangsa dan negara kami. Biarlah proses itu boleh berjalan dengan baik. Calon-calon yang diharapkan boleh menjalankan visi-misi sesurut dengan apa yang diniatkan sejak awal. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang dalam masa kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, untuk Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yulianti, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartinah Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Weni Rusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Sahala Tobing, Bapak Hari Laisina, dan Saudara biarlah kiranya jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kehidupan mereka yang sakit, agar mereka boleh pulih seperti sedia kala, pulih atas perkenanan kasih Tuhan. Ataupun untuk suku-suku yang terabaikan, saat ini kami doakan untuk suku Rambang, orang-orang yang tinggal di Kabupaten Ogan Komering Bawah, yang berada di Sumatera Selatan. Biarlah kiranya Tuhan, mereka boleh Tuhan panggil pekerja-pekerja yang dapat membantu mereka mengenal Tuhan lebih dekat dan dapat diperkenalkan Injil Kristus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka menjadi orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Ibu Rizda Nainggolan, untuk Ibu Ning Suprapti Sukadi, untuk Bapak Joko Susilo, untuk Ibu Feni Piai Makatipu, Felicia Alfiona, Ivan Alexander, Ibu Dr. Imelda Nurita Haloho,
Saudari Florina Tobing Regita Talupun, Bapak Ferdinand Taek, Ibu Leli Andriani, Saudara Yonatan Mautuka, Kevinza Lovero, Andris, Tasya Tania Tampani, Ibu Novita Sri Winiaka, Hasea Ebenezer, Jaden Sihombing. Saudara-saudara kami yang berulang tahun ini Tuhan, kami percaya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah mereka melangkah dengan iman, memasuki usia yang baru. Di sanalah usia yang merupakan anugerah Tuhan, di sanalah di dalam usia itulah mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Amsal 21 ayat ke-26 sebagai berikut. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Sambil pundi-pundi diedarkan, marilah kita memuji dari Kidung Keesaan 379 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudaraku, saya undang untuk kita berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 752 bait 1 dan bait kedua, bait yang kelima setelah berkat. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat dari Kidung Keesaan 752 bait yang kelima, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat tetap berdiri.
Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk dan kita bersaat teduh.